Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang perlu diluruskan ya sejarah tadi. Sebagaimana kita ketahui, Nahdlatul Ulama atau NU tahun ini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad apabila dihitung menurut penanggalan Hijriyah. Hingga usia 1 abad, Nahdlatul Ulama masih dikenal masyarakat sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nahdlatul Ulama diketahui berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pembangunan juga selalu terlihat dari waktu ke waktu. Peran NU di berbagai bidang kehidupan termasuk keterlibatannya di ranah politik membuat makin dikenal dan diperhitungkan. Melansir dari laman NU Online, para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dahulu mendirikan Jamiyah atau organisasi NU itu di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya Kiai Haji Wahab Hasbullah juga pernah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Sementara tokoh-tokoh yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama pada hari yang bersejarah itu adalah yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Bisri Sansuri, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Asnawi Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Ridwan Semarang, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Maksum Lasem, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Nahrawi Malang, Jawa Timur. Kemudian Haji Ndoro Muntaha, menantu Kiai Haji Kolil Bangkalan Madura. Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayu Gresik Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Mas Alwi Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya. Kemudian Syekh Ahmad Honaim Al-Misri dari Mesir. Sebagaimana yang tercantum dalam ADART NU, tercantum bahwa tujuan NU adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi tercapainya rahmat bagi semesta alam. Sementara itu, tercatat dalam sejarah bahwa Rabithah Alawiyah itu merupakan sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Adapun tugasnya sendiri adalah menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab, khususnya yang masih memiliki garis keturunan langsung dari Kanjeng Nabi menurut versi mereka. Dikutip dari situs resminya, pendirian Rabithah Alawiyah awalnya bermula dengan nama Perkumpulan Ar-Rabithah Alawiyah. Saat itu organisasi ini mengirim surat permintaan pengesahan pada 8 Maret 1928 yang ditandatangani langsung oleh Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Sahab dan Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Keduanya ini masing-masing merupakan ketua dan sekretaris organisasi tersebut. Adapun surat permintaan pengesahan ditujukan kepada Tuan Besar Hindia Nederland kala itu. Setelahnya, permintaan tersebut disetujui dan menjadikan Perkumpulan Ar-Rabithah Alawiyah sebagai perkumpulan legal pada tanggal 27 Desember 1928.
Awalnya, tujuan pendirian perkumpulan ini adalah sebagai usaha memajukan bangsa Arab Hadrami secara jasmani dan rohani hingga menguatkan tali persaudaraan antara golongan Sayyid dan orang Arab Hadrami lainnya. Selain itu, Rabithah Alawiyah juga bertujuan untuk mendidik anak piatu, menolong janda-janda dan orang yang tidak mampu bekerja, fakir miskin, serta memelihara keturunan Sayyid dan setiap sesuatu yang berkaitan dengannya. Tak lupa juga mereka turut melaksanakan dan menyebarkan pengajaran agama Islam, bahasa Arab, serta ilmu lainnya yang sekiranya bermanfaat. Dengan sekian banyak tujuan tersebut, Rabithah Alawiyah juga berkeinginan untuk membangun sekolah-sekolah. Meskipun saat itu golongan Sayyid sudah mempunyai sekolah sendiri. Setelah organisasi Ar-Rabithah Alawiyah resmi berdiri, para pengurus kemudian membentuk 6 cabang di tahun 1928. Di antaranya adalah Surabaya, Bondowoso, Solo, Gresik, Semarang, dan Pekalongan. Selain ke-6 cabang tersebut, terdapat juga beberapa kantor perwakilan dari berbagai daerah lainnya seperti Probolinggo, Cianjur, Sukaraja, Tulungagung, Bangil, Ende, Tegal, Jombang, Jember, Makassar, Mojosari, Lumajang, Malang, Sumeneb, hingga Banyuwangi. Pada perkembangannya, jumlah cabang organisasi Rabithah Alawiyah ini terus bertambah. Kemudian pada 10 Maret 1932, Ar-Rabithah Alawiyah mendirikan Maktab Daimi, sebuah lembaga otonom yang bertugas memelihara sejarah dan silsilah keturunan Rasulullah menurut versi mereka di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini dalam struktur organisasi dan pengurus inti DPP Rabithah Alawiyah periode 2021 hingga 2026, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf menjadi ketua umum. Sedangkan wakil ketua umum 1 dan 2 masing-masing adalah Muhammad bin Idris Al-Hamid dan Husain bin Muhammad Al-Hamid. Jadi sudah jelas ya bedanya Nahdlatul Ulama dan Rabithah Alawiyah. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para ulama Nusantara yang kebanyakan adalah keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Sementara Rabithah Alawiyah itu didirikan oleh orang-orang pendatang dari Hadramaut, Yaman, dan diisi oleh para imigran juga. Kemudian tahun berdirinya ini yang tidak kalah penting untuk digarisbawahi bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Sementara Rabithah Alawiyah itu menjadi perkumpulan legal atau resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1928. Jadi penjelasan Habib Hussein Ba'akil di atas harus diluruskan ya. Di video tadi dia mengatakan sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Rabithah Alawiyah itu sudah berdiri. Dan katanya para Habib terlibat dalam pendirian Nahdlatul Ulama tersebut. Namun fakta atau kenyataannya itu berbeda. Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926, sementara Rabithah Alawiyah itu resmi berdiri 1928. Sekarang harusnya kita itu memang perlu teliti dan hati-hati mendengar klaim dari kelompok Ba'alawi yang makin lama kok makin tidak karuan saja.